Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aspar. Nomor stambuk saya 42120003. Saya dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan sumber daya alam dan lingkungan. 1. Sumber daya alam. Pengertian sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. B. Klasifikasi sumber daya alam. Sumber daya alam dapat dibedakan berdasarkan sifat, potensi, dan jenisnya. Yang pertama, berdasarkan sifat. Menurut sifatnya, sumber daya alam dapat dibagi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya alam tertarukan, maksudnya renewable. Misalnya hewan, tumbuhan, mikroba, air, dan tanah. Disebut terbarukan karena tak dapat melakukan reproduksi dan memiliki daya regenerasi atau pulih kembali. 2. Sumber daya alam yang terbarukan non-renewable. Misalnya minyak tanah, gas bumi, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Sumber daya alam yang tidak habis, misalnya udara, matahari, energi pasang surut, dan energi laut. Berdasarkan potensi. Menurut potensi, penggunanya sumber daya alam dibagi beberapa macam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya alam materi, merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya, misalnya batu, besi, emas, kayu, sara, kapas, resia, dan sebagainya. B. Sumber daya alam energi, merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya, misalnya batu, bara, minyak bumi, gas bumi, air terjun, sinar matahari, energi pasang surut laut, kinar angin, dan lain-lain. C. Sumber daya alam ruang, merupakan sumber daya alam yang berupa ruang atau tempat hidup, misalnya area tanah, daratan, dan angkasa. 3. Berdasarkan jenis. Menurut jenisnya, sumber daya alam dibagi 2 sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya alam non-hayati atau abiotik, disebut juga sumber daya alam fisik, yaitu sumber daya alam yang berupa berada benda mati, misalnya bahan tambang, tanah air, dan kincir angin. B. Yang kedua, sumber daya alam hayati atau biotik, merupakan sumber daya alam yang berupa makhluk hidup, misalnya hewan, tumbuhan, mikroba, dan manusia. C. Pemanfaat sumber daya alam. Dalam memanfaatkan sumber daya alam, manusia perlu berdasar pada prinsip-prinsip ekosistem. Artinya tidak merusak ekosistem, pengambilan secara efisien dalam memikirkan kelanjutan SDM. Pembangunan yang berkelanjutan bertujuan pada terwujudnya keberadaan sumber daya alam untuk mendukung kesejahteraan manusia. Maka prioritas utama pengelolaan adalah upaya pelestarian lingkungan. Pemanfaatannya sebagai berikut. Yang pertama, pemanfaatan SDA nada. Yang kedua, pemanfaatan SDA hewani. Yang ketiga, pemanfaatan SDA barang tambang. D. Pengelola sumber daya alam. Sumber daya alam perlu diligarikan supaya dapat mendukung kehidupan makhluk hidup. Sumber daya alam rusak atau musnah, kehidupan terganggu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.